kesusahan dan pencobaan. Terkadang ada orang yang dia berputus asa dan mengambil keputusan untuk kemudian dia tidak lagi ada dalam pilihannya. Sekali lagi bahwa kalau kotong ada dalam keadaan yang sedemikian Bapak Mama, maka kita akan mengalami putus asa. Apalagi kalau mengalami penganiayaan dan tantangan-tantangan dalam hidup. Ada orang yang dia akan mengambil komitmen dan bertahan sampai kemudian dia mencapai kepada tujuannya. Tetapi ada orang yang bilang, daripada beta susah, lah beta usah satu farekto. Amin Bapak Mama. Amin. Kadang-kadang kotong ada di itu posisi Bapak Mama. Sama hal juga Bapak Mama dengan kehidupan mengikut Yesus dan kehidupan melayani. Tentunya bahwa kalau kotong omong kehidupan pelayanan ini bukanlah hal yang gampang dan mudah. Walaupun pada kenyataannya gereja itu hal yang gampang dan mudah. Melayani itu hal yang gampang dan mudah. Menurut kasat mata kita atau kita lihat secara manusiawi. Tetapi tentunya bahwa di sisi lain kita akan diperhadapkan dengan tantangan-tantangan iman yang hebat. Dan tanpa kita sadari bahwa benar terkadang orang mengambil keputusan untuk meninggalkan dia pun pelayanan, bahkan meninggalkan dia pun iman, karena dia tidak bertahan ketika dia mengalami pencobaan-pencobaan dan ujian iman dalam pelayanan. Ada orang yang mengambil keputusan demikian. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius. Saya selalu bilang Bapak Ma bahwa Timotius ini anak rohani, anak yang sangat dikasihi oleh Rasul Paulus. Bahkan kehidupan imannya merupakan kehidupan iman yang diwariskan oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Dia memiliki kehidupan iman yang begitu luar biasa. Kemudian yang berikut lagi Bapak Mama, dia ada di bawah didikan Rasul Paulus. Sehingga kalau kotong omong soal iman dan pelayanan, sudah ada yang dapat ini Timotius. Tetapi dalam hal ini pun Bapak Mama saudara orang beriman, Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada Timotius. Yang ketika itu dia ada di tengah-tengah jemaat di Efesus. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius dengan benar. Bahwa untuk sampai kepada kehidupan iman yang sempurna, kepada kehidupan iman yang benar, kepada pelayanan yang sejati. Maka kita harus melewati yang disebut dengan penganiayaan dalam pelayanan. Atau kita sederhanakan ujian-ujian iman dalam pelayanan. Kita akan berhadapan dan berjumpa dengan hal yang demikian. Rasul Paulus mengingatkan akan Timotius, dia bilang begini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dia ingatkan. Artinya bahwa dia mau kasih tahu sang Timotius, ikut teladan yang beta suka tunjuk, yang beta suka kasih tahu. Jangan mundur sedikit pun. Apapun yang terjadi kepada jemaat-jemaat atau orang percaya yang ada di Efesus, jangan mundur sekalipun. Sehingga nanti Bapak Mama di bagian surat Rasul Paulus yang lain, dia bilang sehingga ketika aku tidak datang, aku mendengar. Ketika aku datang dan aku melihat masih ada iman di sini. Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengingatkan akan hal ini kepada Timotius. Bukan sekedar bahwa dia sebagai guru atau dia sebagai bapak rohani dari Timotius. Tetapi benar bahwa dia telah mengalami penganiayaan dan penderitaan karena pemberitaan Injil Kristus. Penganiayaan dan penderitaan itu Bapak Mama bahkan sampai dia terpenjara karena memberitakan Injil Kristus. Tetapi dalam hal itu pun Rasul Paulus tidak goyah. Dia tidak mundur dari ini kehidupan panggilan pelayanan. Tetapi tentunya bahwa dalam terpenjara sekalipun, dia punya surat-surat yang hidup tetap sampai kepada jemaat-jemaat, memberi dukungan, menopang, menguatkan jemaat-jemaat yang pernah dia layani untuk tetap berpegang teguh kepada Kristus. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Kotong ada di suatu zaman modernisasi atau di pembahasa yang lebih gaul lagi bilang zaman milenial. Sekarang ini segala sesuatu serba canggih. Kotong mengawali ini tahun ini dari tuna teta ke enoni kotong semua terang habis. Itu berarti kotong mulai canggih.
Semua orang sekarang tidak pegang itu HP yang lempar babi mati. Sudah dipakai oleh HP center. Semua serba pakai HP yang besar sama kayak papan tulis. Itu berarti bahwa kita tahu segala sesuatu. Tetapi juga ini menjadi tantangan bagi kita, bagi gereja. Karena terkadang bahwa orang akan berfokus kepada kemajuan teknologi, perkembangan zaman. Kemudian orang tidak akan lagi berfokus kepada iman dan pelayanan. Ini juga merupakan suatu wujud penganiayaan. Penganiayaan terhadap iman. Karena itu kau perlu berhati-hati. Kalau masa Rasul Paulus, masa Timotius, ketika memberitakan Injil Kristus, mereka dianiaya dan terpenjara secara fisik. Tetapi pada masa kotong sudah tentu berbeda. Karena itu bapak saudara orang beriman, Rasul Paulus mengingatkan untuk terus bertumbuh dalam penganiayaan. Iman harus terus bertumbuh dalam penganiayaan. Di bagian firman yang lain Rasul Paulus bilang, semakin dihambat semakin apa? Merambat. Nah, jangan sampai semakin dihambat, kotong bilang sudah cukup, stop. Atau kita tidak dihambat pun, kotong sudah mau untuk merambat. Rasul Paulus mengingatkan akan kita, bapak saudara, kita ada di tahun pelayanan yang baru. Ini tahun baru, tetapi juga periodisasi pelayanan yang baru. Kita meninggalkan tahun pelayanan yang lama dengan periodisasi yang lama. Tentunya bahwa kita akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan dalam pelayanan. Kehidupan dalam berjemaat, kehidupan dalam persekutuan iman, kehidupan dalam pelayanan bergereja tidaklah mudah. Kalau dulu kita melihat bahwa pelayanan hanya hal yang biasa-biasa. Meriba ini jemaat yang biasa-biasa. Sekarang susun di lebak maaf. Kotong sudah ada di jemaat di pinggir jalan. Ada banyak orang melihat kepada meriba. Kalau dulu itu minta maaf, bapak mama di penceritanya 8 kakak. Sekarang sudah berkembang jadi 32 mau 34. 35. 36. Sudah berkembang bapak mama. Karena itu akan ada banyak tantangan di sini. Yang dibutuhkan adalah mari kita meneladani apa yang Rasul Paulus sudah lakukan. Apa yang Timotius teladani. Itu yang harus kotong buat. Pelayanan tahun yang baru membawa kita, mengajak kita bapak mama untuk kemudian kita hidup dalam takut akan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Sekalipun kita ada dalam penderitaan dan penganiayaan. Tetapi dia bilang di sini bapak mama, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Hanya melalui kitab suci kita dapat mengetahui apa yang Tuhan kehendaki bagi ini kehidupan dan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita, buat mama dalam terang firman-Nya. Puji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa bersifat kesusahan.